उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी रिएक्शन ब्रदर। तो फ्रेंड आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल है पनियासिलान टर्बिसर पिसा दरी निकरी बिजिनी नसीब तैमूर लेस्ट स्टिला 22 ताहुम लिपास दरी इंडोनेशिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Hey ho Pop Gengs. Hey Pop Gang. Belum lama ini, Indonesia telah merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus kemarin. Tidak terasa, usia Indonesia sudah lebih dari 3/4 abad. Dalam perjalanannya sebagai negara merdeka, Indonesia memang belum bisa dibilang menjadi negara maju, seperti memiliki banyak masyarakat sejahtera dan menjadi sorotan dunia, seperti Singapura, Korea, Jepang, ataupun Amerika. Mungkin saja perjalanan untuk menyaingi negara-negara tadi masih sangat jauh untuk ditempuh. Nah, masih berada dalam momen kemerdekaan di bulan Agustus. Dan semua hal baik terjadi di bulan Agustus. Karena di bulan Agustus juga, Indonesia harus rela melepas sebagian kecil daerahnya untuk berdiri sendiri menjadi negara mandiri, yaitu Timor Leste atau yang dulu dikenal dengan Timor Timur. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tentu masih banyak hal yang perlu diketahui tentang keberadaan Timor Leste hari ini. Mulai dari bagaimana dan kenapa Timor Leste bisa berdiri sendiri, bagaimana keadaan Timor Leste saat ini, hingga bagaimana hubungan Timor Leste dengan Indonesia sekarang. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab dan telusuri bersama dalam video DP Explore kali ini. Pertama-tama, mari kita mulai dari mengulik sejarah masa lalu antara Indonesia dan Timor Leste. Di masa penjajahan, Pulau Timor menjadi rebutan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis yang sama-sama hendak melakukan perluasan wilayah. Konflik ini berujung pada kesepakatan pembagian wilayah pada tahun 1859 dengan membagi Timor menjadi dua. Pemerintah Portugis memiliki Timor di bagian timur dan Hindia Belanda memiliki Timor bagian barat yang sekarang kita kenal sebagai Nusa Tenggara Timur. Dari sini, Timor Timur memang mendapat banyak hal berbeda ketimbang tempat lain di Nusantara, seperti akses pendidikan, politik, hingga budaya di tanah tersebut lebih condong ke Portugis. Kedekatan antara Timor Timur dan Portugis ini pun terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Bahkan, saking dekatnya, pada tahun 1970-an, Timor Timur ini sedang dibantu oleh pemerintah Portugis menjadi negara baru independen yang lepas dari tangan Portugis. Hanya saja, proses pemerdekaan ini gagal karena wilayah ini dianeksasi atau diserang untuk dikuasai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1975. Penyebabnya, Timor Timur dikuasai oleh Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka atau Fratelli berpaham kiri. Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soeharto disokong Amerika Serikat untuk meredam ideologi kiri merebak di Asia Tenggara. Dengan kucuran 250 juta US dollar, Indonesia pun berhasil mencaplok Timor Timur. Pendudukan Indonesia ini pun tidak lepas dari beragam kontroversi, seperti kekerasan brutal di Timor Timur pada tahun 1975 hingga 1999 yang disinyalir melanggar hak asasi manusia. Ya, karena memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dan tumbuh dalam lingkungan berbeda sejak masa penjajahan, Timor Timur ini memang tidak pernah memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Makanya, sejak dikuasai oleh Indonesia pada tahun 1970-an, selalu ada riak dan protes yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk kembali merdeka dan berdiri sendiri,
seperti rencana bersama pemerintah This is Portugis. documentary है ये. Angin segar berhembus setelah reformasi Mei 1998 ketika Presiden B.J. Habibie saat itu menyetujui tuntutan penyelenggaraan referendum menentukan nasib sendiri bagi Timor Timur pada tanggal 27 Januari 1999. Dan pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum diselenggarakan dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerima otonomi khusus Timor Timur dalam NKRI? 1999. Dan kedua, apakah Anda menolak otonomi khusus tersebut? Dan hasilnya, dari 438.968 suara, ada 78,50% yang memilih opsi kedua, dan 21,50% memilih opsi pertama. Hasil inilah yang menjadi dasar pemisahan Timor Timur dan berdirinya negara Timor Leste yang keberadaannya diakui oleh PBB pada 20 Mei 2002. Other flag, other country flag. I don't know. Yes. The flag star yellow and red. Yes. Flag Setelah star mengetahui sejarah panjang tadi, setidaknya Timur kita sudah tahu Leste kalau pendudukan is Indonesia wrong. di Timor Timur dilakukan dengan kekerasan. Jadi, wajar saja kalau Timor Timur memisahkan diri dan berdiri sebagai negara independen dengan nama Timor Leste. Dari 30 Agustus 1999 saat diadakannya referendum kemerdekaan Timor Timur hingga sekarang, setidaknya sudah lebih dari 22 tahun Timor Leste berdiri. Nah, membicarakan masa sekarang, tentu banyak hal yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi di Timor Leste setelah memisahkan diri dari Indonesia. Mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga politik, tentu seru untuk kita ulik. Dalam segi ekonomi, perekonomian Timor Leste memang terlihat cukup buruk jika kita melihat laporan dari IMF atau International Monetary Fund yang didasari oleh GDP atau pendapatan nasional tiap negara. Dalam laporan tersebut, Timor Leste berada di peringkat 165 dengan GDP sekitar 4.605 miliar dolar Amerika. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang berada di peringkat 7 dengan GDP sebesar 3.256 triliun dolar Amerika, perekonomian dari Timor Leste tertinggal jauh dibanding Indonesia. Ya, perbedaan ini juga terlihat dari segi rata-rata gaji pekerja dari dua negara. Pekerja Timor Leste memiliki rata-rata gaji pekerja sebesar 2,8 juta rupiah. Sedangkan pekerja Indonesia memiliki rata-rata gaji 4,9 juta rupiah. Untuk segi pendidikan sendiri, keadaan pendidikan di Timor Leste bisa kita lihat dari dua aspek, yaitu angka dari jumlah putus sekolah dan juga jumlah warga negara buta huruf dari negara tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan, angka putus sekolah dari Timor Leste sekitar 7% dari seluruh anak yang berada di usia sekolah. Besaran angka putus sekolah ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari ketidakhadiran, pelarangan sekolah dari orang tua, ketidakmampuan belajar, biaya pendidikan yang tidak murah, kenakalan, hingga kekerasan. Ya, alasan ini memang tidak jauh berbeda dari kebanyakan negara yang memiliki angka putus sekolah yang sama seperti Indonesia miliki, angka putus sekolah sebesar 6%. Selanjutnya, jika kita membicarakan tentang buta huruf, ada fakta mengejutkan yang datang dari Timor Leste. Dari data yang didapatkan, ternyata negara ini menjadi salah satu negara dengan tingkat buta huruf yang sangat tinggi, yaitu sekitar 41,7%. Jika angka ini dikalikan dengan jumlah penduduk Timor Leste yang 1,16 juta orang, penduduk buta huruf di Timor Leste mencapai lebih dari 486.000 orang. Dan bukti ini
स्माइलिंग। यस। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अगर रिएक्शन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।